Tidur 6 jam rasanya masih kurang banget. Tapi kalau udah tidur 8 jam juga, pas bangun-bangun masih aja pusing. Kalau lo suka ngerasa capek dan gak punya energi kayak gini, lo gak sendirian. Ini bisa terjadi karena banyak orang mungkin udah sadar kalau tidur itu penting. Tapi masih kebanyakan orang hanya berpaku pada satu komponen tidur, yaitu durasi. Padahal sebenarnya ada satu komponen tidur lagi yang gak kalah penting, yaitu kualitas. Most of us do not get enough quality sleep. A new study says we're not sleeping enough. Turns out it's not necessarily the amount of sleep you're getting, but instead the kind of sleep. And that's one of the reasons why insufficient sleep predicts cancer. Gimana? Apakah selama ini lo udah mikirin kualitas tidur lo atau justru cuma durasi doang yang lo pikirin? Well, kalau misalnya lo cuma mikirin durasi tidur lo, sebenarnya ini nggak salah. Karena dari kecil kita tuh udah dicekokin sama 3 mitos tidur ini. 3 mitos tidur dan cara mengatasinya. Ini adalah mitos-mitos seputar tidur yang paling sering kita dengar. Dan kalau masih kita percaya terus-menerus, kualitas tidur kita akan hancur. Jadi coba dicek ya, di antara 3 mitos ini, yang mana yang lo masih percaya sampai sekarang? Dan nanti kasih tau di komen ya. Mitos 1. Tidur itu harus 8 jam. Pernah dengar orang-orang ngomong kalimat barusan nggak? Sayangnya, itu adalah mitos dan kebohongan terbesar di industri tidur. Kenapa? Karena kebutuhan tidur tiap orang itu berbeda-beda banget, tergantung dari kondisi fisik, gaya hidup, umur, genetik, kebiasaan, dan masih banyak lagi. Dan ini semua itu ngaruhnya kemana? Akan ngaruh ke yang namanya sleep cycle kita. Dimana ketika kita tuh tidur dalam siklus. Dan siklus ini terjadi di dalam otak kita ketika kita sedang tidur. Dalam satu siklus tidur, itu tuh ada beberapa stages atau fase tidur. 1. Drowsy stage. Transisi dari bangun sampai tidur. 2. Light sleep. Tidur tapi masih gampang untuk bangun. 3. Deep sleep. Tidur pulas dan proses pemulihan sel-sel di tubuh sedang terjadi. Dan yang terakhir 4, REM atau Rapid Eye Movement Sleep. Di sini kita sedang memproses emosi dan kognitif kita, dan biasanya ketika kita lagi mimpi itu tuh terjadi di fase yang ini. Durasi setiap siklus tidur itu berbeda-beda, tapi secara umum berdurasi mulai dari 70 sampai 100 menit pada awal tidur dan 90 sampai 120 menit ketika memasuki siklus kedua dan seterusnya. Dan ini adalah fakta paling penting dan menariknya. Setiap malam kita itu tuh butuh 5 siklus tidur supaya kita tuh bisa tidurnya optimal dan pas bangun kita rasanya fresh. Ketika kita komplit 5 siklus tidur ini, tubuh kita akan recovery secara seutuhnya. Kalau kita hitung 5 siklus tidur ini, totalnya tuh antara 7,5 sampai 9 jam. Ketika dipikir-pikir, mungkin karena 8 jam itu di antara kedua siklus tidur ini, makanya itulah asal dari mitos tidur harus 8 jam. Padahal ini tuh beda-beda banget untuk setiap orang kebutuhannya. Kita udah tahu kalau durasi tidur semua orang itu sebenarnya berbeda-beda. Nah, tapi gimana sih solusinya supaya kita bisa dapetin jam tidur yang optimal? Solusi 1, kita bisa hitung waktu tidur kita. Manusia adalah makhluk habit di mana kita tuh terbentuk oleh karena kebiasaan kita. Nah, jadi kalau misalnya kita tidur di jam yang sama setiap hari dan kita bangun di jam yang sama setiap hari, tubuh kita tuh akan otomatis beradaptasi terhadap siklus tersebut. Jadi yang kita bisa lakukan adalah coba tidur jam yang sama dan bangun di jam yang sama tanpa alarm selama beberapa hari. Lalu catat berapa lama sih durasi yang kita butuhkan supaya ketika kita tidur dan pas bangun kondisi badan kita itu tuh optimal dan gak capek. Setelah beberapa lama kita jadi tahu durasi yang optimal kita butuhkan untuk tidur tuh berapa. Solusi yang kedua, tidur pakai chronotype. Chronotype ini adalah tipe jam tidur seseorang berdasarkan genetik kita, di mana secara umum ini tuh dibagi jadi 4 tipe yang dikategorikan dengan binatang: lion, bear, wolf, dan dolphin. Nah, jadi yang perlu kita lakukan adalah cari tahu nih kita tuh chronotype yang mana, apakah lion, wolf, dolphin, atau bear. Gue pribadi pun cari tahu chronotype gue dengan cara ngikutin quiz yang ada di sini. Karena ini tuh diciptain dan dibikin oleh pakar chronotype yaitu Dr. Michael Breus. Jadi gue bisa jamin bahwa hasilnya setidaknya pasti nggak akan mengecewakan. Mitos kedua, tidur siang itu bisa gantiin tidur malam. Ada yang suka gak sih tidur siang? Gue pribadi pun suka banget tidur siang. Karena kalau misalnya siang-siang energi gue tuh lagi drop banget dan ngantuk banget. Jadi kalau misalnya mau kerja dipaksain pun juga gak bisa fokus. Jadi ya tidur siang aja dulu. Tapi masih ada banyak banget nih dari kita yang mikir, kalau misalnya kita tidur siang itu berarti bisa ngegantiin durasi tidur kita di malam hari. Kalau misalnya lo melakukan ini, congrats, karena lo udah merusak jam tidur lo sendiri. Kenapa ini bisa terjadi? Sebenarnya kalau kita lagi capek dan ngantuk banget, tidur siang itu tuh silahkan banget. Tapi tidur siang itu nggak boleh lebih lama dari 20-30 menit. Kenapa? Karena kalau lebih dari itu, maka otak kita tuh udah akan masuk ke fase deep sleep. Jadinya begitu bangun bukannya seger tapi malah pusing dan linglung. Ibaratnya otak kita udah masuk ke zona nyaman buat istirahat, malah dibangunin tiba-tiba. Nah, kalau misalnya udah kayak gini, solusinya gimana? Dan ini adalah hack favorit gue, yaitu kita bisa ngelakuin yang namanya power nap. Power nap itu berarti kita tidur siang tapi dibatasin hanya selama 20 menit. Dan ketika kita lagi power nap ini, kita bisa menggunakan bantuan musik supaya kita
tidurnya jadi lebih berkualitas. Kita bisa pakai yang namanya binaural beats atau 8D music. Cobain deh lain kali kalau misalnya mau tidur pakai suara-suara ini, pasti jadi lebih nyenyak tidurnya. Mitos yang ketiga, minum melatonin itu tidur pulas. Nah, yang satu ini tuh lagi cukup viral dan bisa jadi ngadi-ngadi sebenarnya. Bagi lo yang belum tahu melatonin itu adalah hormon yang diproduksi secara alami di otak kita. Bayangin kalau kita paksain terus minum melatonin, apa yang akan terjadi? Sistem badan kita itu justru bakal terdistorsi. Lagian, based on research dari Eduardo Verascioli Oda, melatonin itu tuh cuma bisa bikin kita tidur lebih cepat selama 7.06 menit. Jadi kalau misalnya lo emang lagi beneran susah banget tidur, daripada minum melatonin, cobain deh suplemen ini instead. Yaitu sleep cocktail yang dirancang oleh Andrew Huberman, yaitu magnesium, epigenin, dan theanine. Dimana berdasarkan research Andrew Huberman, ketiga suplemen ini adalah yang paling alami dan hampir nggak punya efek samping dan paling efektif. Walaupun kita udah nyampe tips ketiga barusan, gue punya satu bonus tips terakhir untuk lo. Jadi kalau misalnya lo udah stay sampai titik ini di video ini, congrats karena lo bisa dapetin bonus tips ini. Bonus tips yang terakhir adalah pakai yang namanya filter biru. Ini bukan filter buat nonton film biru, tapi ya... Ini tuh penting banget buat kita pahamin, karena ketika kita tidur, kita tuh nggak boleh terpapar sama yang namanya blue light. Dimana blue light ini kalau misalnya kita translasikan ke bahasa Indonesia adalah cahaya biru. Nah, ketika kita terpapar sama cahaya biru di malam hari, ini tuh akan bisa mensupres produksi hormon melatonin dalam otak kita. Dan kita semua tahu kalau misal hormon melatonin ini adalah hormon yang bikin kita ngantuk. Dan coba tebak, cahaya biru ini akan terpapar ketika kita lagi ngelakuin apa? Ketika kita lagi main smartphone kita atau gadget-gadget lainnya. Nah, jadi yang kita bisa lakuin kalau misalnya kita mau bisa ngeblokir cahaya biru ini supaya nggak masuk ke dalam mata kita dan nge-suppress produksi hormon melatonin ini, yang bisa kita lakuin adalah sesimpel jangan main HP atau jangan main gadget. Tapi gue tahu kalau misalnya kita ngelakuin ini tuh susah banget. Jadi yang kita bisa lakuin adalah pakai kacamata kayak gini. Ini adalah blue light glasses. Gue pribadi tuh nggak minus dan nggak plus dan nggak silinder atau apapun itu. Utamanya gue tuh pakai kacamata ini ketika gue lagi kerja di malam hari supaya sinar biru yang terpapar ke mata gue tuh nggak terlalu intens. Dan ini tuh membantu banget dengan kualitas tidur kita di malam hari. Jadi ingat, kalau misalnya next time lo ingin meminimalisir exposure blue light terhadap mata lo dan otak lo di malam hari, coba ikutin 3 step ini. 1. Jangan melihat layar elektronik 1 jam sebelum tidur. 2. Pakai kacamata dengan filter blue light. 3. Pakai lampu yang bisa di-adjust jadi lebih warm. Atau kalau misalnya mau lebih gampangnya, make sure aja kalau misalnya lingkungan kita pas malam hari itu tuh gelap dan redup, nggak terang banget. Dan itu adalah hal-hal yang lo bisa lakukan supaya tidur lo tuh makin optimal dan justru ketika pas bangun itu tuh nggak pusing, justru malah fresh. Gimana? Selama ini kira-kira lo ketipu sama mitos yang mana aja, dan kira-kira tips mana nih yang paling efektif untuk lo mau coba praktekin? Coba share di komen ya. Semoga yang gue share hari ini bisa membuat lo tidur lebih nyenyak malam ini. Dan kalau misalnya lo ada request mau topik apa next yang ingin dibahas, jangan lupa juga kasih di komen. Dan kalau misalnya belum subscribe dulu karena gratis juga supaya kita bisa ketemu di video berikutnya. So I'll see you then and let's get it.